gimana pun realitanya presiden yang akan meninggalkan jabatannya itu pasti menjadi bebek lumpuh, lemdak. Ya. Nah, ini kan wajar. Lihat saja semua presiden kita sejak zaman Bung Karno. Memang biasanya di akhir-akhir jabatannya itu masih untung nih Jokowi, hanya ditinggalkan. Kalau presiden-presiden sebelumnya mengalami nestapa. Bagaimana Bung Karno kemudian dijadikan tahanan rumah, diurus oleh dokter hewan hingga meninggal dunia, itu dialami oleh Bung Karno. Bagaimana Pak Harto kemudian dari begitu sangat berkuasa dalam kondisi sakit di tengah kesendirian di Cendana sana akhirnya meninggal dunia. Bagaimana kemudian Pak Habibie ditinggalkan rame-rame di gedung MPR dengan tidak dipilih dalam posisi sebagai presiden. Kan begitu. Ditolak pertanggungjawabannya. Jadi itu hal yang biasa saja. Ya, Gus Dur juga demikian. Saya ada di istana pada malam kejatuhan Gus Dur itu. Gitu juga. Yang ada di situ kiai-kiai pakai sarung. Bahkan pas pampres pun menghilang dari istana pada waktu itu. Itu hal yang sejarah kita mencatat memang seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi berkeluh kesah sekarang banyak yang ninggalin, ya iya Pak, Bapak mau expired gitu loh. Ya biasa-biasa aja kali gitu kan. Masih untung gak ngalami seperti presiden-presiden sebelumnya. Jatuh dalam nestapa. Kalau sekarang kan beliau masih berkuasa. Ya bahkan presiden terpilih pun quote and quote masih mikir-mikir nih untuk berjauh-jauh atau berbeda. That's reality, kan kayak gitu nih. Nah kalau konteksnya kita lihat dalam revisi undang-undang pilkada tadi, ninggalin rame-rame Pak Jokowi, kalau itu rujukannya, saya kira semua partai kemarin di DPR itu meninggalkan Jokowi. Kan begitu, karena akhirnya tidak korum. Bahkan akhirnya yang mendorong itu juga menarik pasukan dari DPR kan. Jadi rame-rame sebenarnya semua partai di DPR itu kabur meninggalkan kepentingan Jokowi tanda kutip dalam konteks revisi undang-undang pilkada. Itu kan wajar. Nah tetapi apakah itu yang dimaksud Pak Jokowi? Enggak tahu saya. Karena disampaikan pada pertemuan Nasdem misalnya. Apakah beliau sedang bercanda karena kangen sama Pak Surya Paloh yang biasa datang rame-rame, kan enggak tahu juga. Karena belakangan mungkin Pak Surya Paloh juga jarang ketemu presiden lagi kan. Itu bisa jadi. Nah ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab meninggalkan rame-rame. Tapi ginilah, negara sudah memberikan 10 tahun kepada Jokowi untuk menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini dengan segala fasilitas, segala sumber dayanya. Dan kemudian pemilu sudah terjadi. Dalam waktu 2 bulan kita akan punya presiden baru. Ya wajar dong kalau partai-partai yang punya kepentingan itu ya pasti menjauh merapat pada epicentrum baru. Jadi ini Pak Jokowi menurut saya delusional. Berharap posisinya akan sama dengan 2 tahun lalu misalnya. Ya dengan 2 bulan terakhir ini itu delusional karena itu sesuatu yang sangat natural. Apalagi di tengah budaya politik praktis kita ini, orang-orang ya akan mulai menjaga dan mencari tempat gantungan baru gitu. Karena kan politik kita memang dipenuhi dengan perilaku pragmatis, itu wajar. Kalau kami sendiri, PDI Perjuangan tetap ada di tempat kami berada dari awal 2014 sampai hari ini. Tidak pernah bergeser. Kalau dalam pemahaman saya yang bergeser itu Jokowi. Ya, bukan PDI Perjuangan. Jadi dalam konteks itu saya lebih memahami bahwa Jokowi itulah meninggalkan kesejatian dirinya. Dulu kan kita berkampanye untuk Pak Jokowi, Jokowi adalah kita. Sekarang Jokowi adalah dinastinya. Jokowi adalah keluarganya, kepentingannya. Realitanya pada hari ini Pak Jokowi menggunakan seluruh kekuasaan yang ada pada dia untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kepentingan pribadinya. Sehingga yang tidak meninggalkan dia tentu yang masih merasa mungkin mendapatkan manfaat dari kekuasaan yang dia miliki menjelang akhir-akhir kekuasaan ini. Tapi situasi akan segera berubah. Jadi jangan berharap misalnya
Pak Jokowi tetap akan menjadi magnet epicentrum politik di negara ini. Karena secara natural pasti akan terjadi itu. Kecuali nanti begitu Pak Jokowi selesai jadi presiden, langsung masuk ke salah satu partai politik dan jadi petinggi di sana. Dalam konteks itu mungkin Jokowi akan tetap relevan meskipun tidak dalam posisi sebagai presiden. Nah ini saya kira kegalauan Pak Jokowi ini harus kita sampaikan pada Sia, ya mbok Pak legowo lah, uang udah mau selesai. Kita akan membuka era baru dengan presiden baru yang terpilih. Segala kebaikan kekurangan Pak Jokowi biarlah menjadi catatan sejarah. Dan kita tidak perlu terlalu mempersoalkan itu. Enough is enough. Kan Pak Jokowi sudah mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sumber daya negara untuk melaksanakan mimpinya, visi misinya sudah diberikan. Waktu sudah diberikan. Ya. Jadi itu sudah cukup, janganlah berkeluh kesah, saya ditinggalkan sendirian. Enggak, emang begitulah siklus kehidupan kekuasaan itu. Ketika Anda berada di atas, semua lalat itu akan datang mengelilingi kita. Lebah akan datang ke mana ada madu, kan begitu. Kalau sudah selesai jadi presiden ya, mohon maaf Pak, silakan lihat presiden-presiden lainnya. Ya, jadi emang begitu. Kita harus membuka lembaran baru tanpa Jokowi sebagai presiden. Tetapi apapun yang sudah dilakukan Pak Jokowi, baik buruknya, saya kira masing-masing orang akan punya catatan sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu ditangisi itu, tidak perlu dikeluhkan, dan tidak perlu dipidatokan juga gitu loh. Kecuali lagi sedang baper atau lagi sedang cari perhatian atau sedang nagih sesuatu. Siapa ini yang sering datang rame-rame, kan hanya Pak Jokowi yang tahu. Kalau kami sih udah pasti nggak pernah datang rame-rame ke Pak Jokowi. Karena yang bisa ketemu Pak Jokowi apalagi di istana itu hanya pimpinan partai. Kita diikat oleh kode etik, tidak boleh ya kepantasan untuk tidak memasuki istana. Saya 10 tahun Pak Jokowi itu nggak pernah masuk ke istana, nginjakan kaki di istana juga kagak pernah Pak. Oh iyalah, tapi kan Anda bukan partai politik kan, nggak ikut berdarah-darah kan ketika. Oh iya, maksudnya ada juga yang mengamati pakai teleskop dari luar juga, mengamati. Jadi ya sudahlah Pak Jokowi, your time is almost over kalau menurut saya. Sudah cukup, ya Bapak sudah diberi kesempatan, banyak hal baik yang sudah dilakukan, banyak kekurangan yang Anda buat juga. Hanya saya ingin mengatakan bahwa pemimpin dimanapun akan abadi di dalam rakyatnya kalau dia meninggalkan pikiran. Kalau dia tidak pernah meninggalkan pikiran, maka dia akan menjadi, belum tentu bahkan menjadi catatan kaki sejarah. Ya, karena yang abadi itu pikiran. Kenapa Bung Karno abadi? Karena dia meninggalkan pikiran-pikiran. Ya, kalau Pak Jokowi kan lebih banyak meninggalkan jalan tol, bandara, itu kan akan rusak juga. Kalau nggak diterusin, orang juga akan lupa siapa yang akan bangun itu. Karena kan pakai APBN juga sama utang. Tapi ada sejarah nanti. Apa itu? Bahwa yang memindahkan ibu kota itu hanya Pak Jokowi. Pertanyaan juga, apakah itu benar-benar akan jadi ibu kota sebagaimana yang dimimpikan, atau itu akan jadi ibu kota, ibu kotaan?